Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulia. Di sini saya mengampu mapel pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Yang pertama, hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang A, kiamat sughra atau kecil. Kiamat sughra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Proses terjadinya hari kiamat ini dijelaskan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang B, kiamat kubro atau besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Selanjutnya, periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam yang baqo atau kekal. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yang ketiga, buku catatan. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yang kelima, Asyira. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Yang terakhir, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Kemudian penjelasan dari periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Disebut juga sebagai hari kebangkitan, yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia dikirim ke tempat yang lebih luas atau disebut juga sebagai padang mahsyar. Yang ketiga, buku catatan. Jadi setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Selanjutnya yang keempat, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Jadi segala dosa dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan merupakan timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah dibuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Lanjut yang kelima yaitu Asyira. Asyira itu merupakan jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyira itu tergantung kepada amal setiap manusia itu sendiri. Yang keenam, Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah SWT. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah sebagai karunia kepada hambanya. Selanjutnya, balasan untuk perbuatan buruk yaitu neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah,
kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya pula. Materi yang terakhir yaitu hikmah beriman pada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang mendalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang ketiga, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang keempat, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang kelima, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Untuk mengukur seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang telah disampaikan, ini ada sedikit latihan soal, nanti bisa dikerjakan, dan apabila sudah selesai, kalian bisa mengumpulkannya lewat WA group masing-masing kelas. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.